Lose-lose kita akan mulai KP kita, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa dulu. Bapak, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendiskusikan firman Tuhan yang akan kami ajarkan minggu depan. Tolong setiap kami Tuhan, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami boleh mengajarkannya sesuai dengan apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada anak-anak remaja nantinya. Makasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kali ini firman Tuhan kita berjudul orang malas ya. Sebelumnya Lause akan ngajak kita untuk menyaksikan drama singkat. Drama singkat nanti kita, karena hari ini kita belajar tentang best friend forever, kita seharusnya best friendnya Lause Linda Cho ya sama Lause Santoso ya. Tapi nggak ada Lause Santoso, nggak ada, kita ganti sama Lause Daniel aja. Nah, Lause ini naskahnya. Oh, jadi orang utamanya di depan aja nggak sih? Mari kita mencoba jadi aktor dan aktris. Ayo. pakai HP lah. Coba pakai HP, coba kita bisa duduk di depan ya. Iya, duduk di depan biar anak-anaknya. Tapi nggak masuk kan? Kan namanya juga baru latihan. Awas Cina ya. Jadi tidak sesuai dengan ini. Nah, jadi drama ini berjudul ujian ya. Jadi drama ini mungkin saat kita melihat drama ini, menonton drama ini, seringkali juga kita apa yang kita lakukan, kemalasan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan menyaksikan dulu teman kita yang akan bermain drama singkat ya. Oh, ada narator ya? Nggak pakai narator. Langsung. Aku dulu ya. Kelly aku ya. Iyalah cewek tuh. Oh, cewek. Gimana sih? Hai Chris. Hai Lin. Lina sesuai aku. Saya tidak mau membicarakan itu. Atau mau dipaparkan dulu? Oh, paparkan dulu ya, bentar ya. Oh, ulang. Nah, ulang ya. Kau baca dulu menghayati itu. Nah, jadi poin utama KP kita hari ini, hasil dari kehidupan seorang pemalas adalah ketiadaan pengharapan ketika dibandingkan dengan kehidupan yang dihidupi dengan kuasa Allah. Tujuannya menjelaskan pandangan Allah mengenai orang malas dan masa depannya. Yang kedua, mengajarkan kepada remaja untuk berkomitmen untuk menghidupi sebuah kehidupan yang konsisten dengan kuasa Injil. Nah, kita akan lihat dulu ya drama singkat kita yang berjudul Ujian. Nama teman kita Chris dan Kelly ya. Nah, yuk kita saksikan drama singkat kita. Hai Chris. Saya nggak mau membicarakan itu. Aduh, membicarakan apa? Saya berkata hai loh. Hai. Oh, hai. Apakah kamu melihat Bu Rita? Apakah dia sakit hari ini? Oh, tidak. Saya melihat dia sebelumnya. Apa saya salah denganmu? Kita akan ujian hari ini. Itulah apa yang salah denganku. Jadi, kamu tidak siap ujian? Siapa? Apa yang membuatmu berpikir saya tidak siap? Terus kamu siap? Tidak. Tetapi oke, setiap hal akan baik-baik saja. Oh, sungguh. Apa kamu banyak belajar? Belajar? Sedikit sih. Saya menonton film di TV dan malam itu berlalu begitu saja. Oh, belajar. Sedikit sih. Saya menonton film. Salah. Kamu tidak belajar sama sekali, Tuhan. Kamu salah. Iya, tapi setiap hal akan baik-baik saja. Wow, kamu pasti tahu dong pelajaran ini dengan baik. Saya saja harus belajar sepanjang malam, pagi siang malam. Apa kamu melakukan belajar sedikit-sedikit setiap malam untuk bisa mengetahuinya? Tidak. Jadi,
Mengapa kamu Chris pikir setiap hari akan baik-baik saja? Maksud ujian ini loh akan menentukan nilai akhirmu. Saya tahu itu. Kamu pikir saya tidak mengetahui itu? So, jadi Karena saya mendoakannya dengan sangat serius pagi ini. kamu berdoa. Ya, jika Allah sungguh mengasihiku, Dia tidak akan membiarkanku gagal dalam ujian ini. Jangan bercanda, Chris. Demi kebaikanmu, saya berhasil untuk akan berhasil. Akan berhasil. Saya telah melakukan yang sama untuk ujianku minggu lalu. Apa kamu lulus? Tidak. Tetapi saya pikir Allah layak mendapatkan. Tetapi saya pikir saya layak mendapatkan kesempatan kedua. Itu. Tidakkah akan lebih masuk akal untuk belajar? Ya, tapi itu membutuhkan banyak usaha. Saya adalah orang beriman, bukan berusaha. Saya pikir kamu, Chris, sudah kurang waras loh. Gila menjiwai orang. Saya juga pikir begitu saja. Saya juga pikir begitu. Saya merasa kebutuhan untuk berdoa muncul lagi. Yuk, Chris, kita harus pergi nih, waktunya nih, masuk kelas. Wah ya beliau itu suatu orang. Tolong. Nama kota tempat Soekarno-Hatta dibawa oleh pemuda untuk diamankan dari pengaruh Jepang. Apa tuh? Ayo. Bandung. Wise, terus berdoa. Yuk. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Sudah ya, cepat tepuk tangan dong. Oke, kalau teman-teman kita tadi memainkan dramanya mungkin nggak sesuai ya. Dapat nilai 6, dapat nilai 6. Harus, tapi tadi harusnya lo sukses noso nih. Pelan-pelan ganti loh dan Tapi setiap sekali tuh buat kasih. Nah, jadi teman-teman tadi kita udah lihat ya drama singkat tentang ujian bagaimana si Chris itu berdoa ya, dia berdoa walaupun dia nggak belajar gitu. Nah, Rose akan bertanya nih sama kalian setelah kalian melihat drama tadi, kira-kira kalian itu mirip siapa? Kira-kira menurut kalian itu mirip siapa? Mirip Chris atau mirip Kelly? Di dalam menjalankan Kelly. Kenapa? Berarti kalian benar-benar belajar nih kalau lagi ujian. Maksudnya jadi spammingnya. Mirip ya. Iya. Itu sama gitu. Nah, berarti mirip Kelly ya. Nah, kalau menurut kalian, kalau tadi kalian nonton drama tadi, siapa yang lebih baik menurut kalian tentang tanggapan, pemahaman di mana Allah itu bekerja bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Allah itu bekerja dalam hidup kita. Pemahaman siapa yang lebih baik menurut kalian? Kelly atau Chris? Kelly. Kenapa Rose? Kok Kelly? Ini nama anaknya. Kenapa Rose? Kenapa ya? Pokoknya gitu lah. Karena ya diberi hikmat berusaha. Oh gitu ya, benar. Jadi kalian lebih pro Kelly atau Chris nih? Kalau Rose tanya pro Kelly atau Chris? Kelly ya, lebih Kelly ya. Nah emang kenapa yang salah dengan Chris? Kan Chris tadi Tidak kalau belajar. kalian lihat tadi Chris kan dia bilang nih, saya beriman kepada Tuhan. Emang apa yang salah dengan pemikiran Chris? Kan bagus dong dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dia malas belajar. Oh, Tidak dia malas belajar. belajar ya. Dia cuma era aja. Tidak belajar usaha. Oh, Iya. oke. Malesnya nyamak iman gitu. Oh, oke ya benar ya. Nah mungkin Tapi itu bisa jadi pemahaman salah. nah dari sini Rose bisa memahami kalian ya. Kayaknya kalian lebih pro ke Kelly ya.
Nah, tapi mungkin ada beberapa lause tadi yang nggak jawab. Ada teman-teman yang nggak jawab nih. Lause pikir kayaknya yang nggak jawab ini pasti mirip-mirip Chris, ya kan? Nah, pasti teman-teman yang nggak jawab ini kira-kira mirip Chris, ingin membela diri. Nah, pasti kalian juga berpikir seperti ini. Jawabnya Lause. Kami itu tidak jawab karena kami tidak ngikutin loh. Oh gitu. Ya, itu salah satunya kan. Nah, mungkin kalian berpikir ingin membela diri. Kayaknya Lause, saya nggak salah kok. Saya nggak salah kan, saya percaya sama Tuhan. Udah itu saya percaya sama kuasa Tuhan. Tuhan pasti bisa membantu saya, memberikan mujizatnya kepada saya dan menolong ujian saya. Nah, bagi yang tidak menjawab tadi pasti seperti itu pikirannya. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami hal-hal di mana kita berpikir seperti Kelly dan Chris ya. Kita bertanya kepada Tuhan, kita bertanya dalam diri kita, apakah Allah itu sebenarnya ingin kita bekerja keras nggak sih untuk mencapai hal-hal yang baik dalam hidup kita? Nah, atau Allah itu ingin kita duduk-duduk saja dan tidak melakukan apapun sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa mempermuliakan Dia. Nah, kira-kira kalau kita melakukan diem saja, duduk-duduk saja, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan? Nah, atau mungkin kita juga akan berpikir seperti ini. Apakah sebagai orang beriman, sama kayak Chris tadi ya, sebagai orang beriman, iman itu berarti kita tidak harus melakukan sesuatu selama sisa hidup kita. Nah, mungkin teman-teman itulah yang sering juga muncul di dalam pikiran kita ketika kita ingin menjalankan sesuatu atau ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan lihat sebuah firman Tuhan di mana Tuhan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi dan pemahaman tentang pemikiran si Chris tadi. Apa yang salah dengan pemikiran Chris tadi? Nah, kita akan lihat dulu apa sih yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Amsal 13 ayat 4. Minta Lause kali yang bacakan. Hati malas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Oke. Nah, di dalam Amsal 13 ayat 4 ini firman Tuhan tuh berkata, seorang pemalas itu juga punya keinginan ya, sama ya, setiap kita manusia punya keinginan. Orang pemalas juga punya keinginan, tapi keinginan mereka itu akan sia-sia ya. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Coba dulu. Tahu Santoso yang baca. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan. Puisi kok ya. Itu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah. Itu untung harusnya dia ungu. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab yang bijaksana. Tak boleh gitu jauh, ingin jauh. Ya, si pemalas nih Santoso. Nah, ini di mana Amsal 26 ayat 13 sampai 16 ini itu mengajarkan kepada kita ya, yang berkata apa? Yang berkatakan untuk warning atau peringatan bagi setiap kita. Apa yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam ayat 13 itu dikatakan kalau kemalasan itu sangat berbahaya. Ya, dimana tadi kita lihat ya, ada singa katanya ya, dimana kayak sebuah alasan-alasan gitu ya. Nah, jadi seorang pemalas itu sangat merugikan diri kita gitu. Kenapa? Karena berbahaya dan dapat membentuk dan merusak diri kita. Nah, membentuk itu membentuk apa sebenarnya teman-teman? Membentuk itu membentuk imajinasi ya, dimana di pikiran kita membuat imajinasi menjadi mesin kreatif ya, mesin kreatif yang brilian untuk menipu diri kita sendiri. Alhasil ketika kita malas, kita itu selalu mempergunakan alasan-alasan untuk menutupi kemalasan kita, supaya mewujudkan kemalasan kita. Nah, itulah yang sering dilakukan oleh orang malas. Nah, yang kedua,
kemalasan itu dapat merusak di dalam Amsal 13. Karena kenapa? Harusnya kita yang punya kemampuan kreatif nih, kita pinter, kita kreatif untuk bekerja atau melakukan sesuatu, tapi akan berubah menjadi kesalahan untuk mewujudkan kemalasan. Karena kita selalu berusaha untuk menunda-nunda atau beralasan-alasan. Lama-lama kepintaran kita, kreatif kita, kerajinan kita akan berubah menjadi bodoh dan malas. Nah, itulah sangat mengerikannya kemalasan ya. Nah, kita lihat lagi di dalam ayat 14. Apa sih yang dikatakan ayat 14 itu? Ayat 14 itu mengatakan kalau orang malas itu hidupnya hanya akan berputar-putar ya, tanpa ada kejelasan dan tujuan. Nah, mengerikan ya suatu kemalasan itu. Nah, orang malas itu doanya itu seperti doa orang yang immovable, unproductive. Nah, seperti Chris tadi, doa yang tidak produktif sama sekali. Seperti apa yang dilakukan Chris tadi. Itulah orang malas ya. Nah, kalau ayat 15 nih kita mau lihat apa sih yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 15. Nah, di situ tadi kita lihat ya, punya kekuatan untuk celupkan makanan tapi tidak bisa masukin ke mulut. Nah, ini adalah suatu bukti ya, suatu bukti di mana self destruktif ya, atau penghancuran diri sendiri yang mengakibatkan kelaparan. Di mana karena kemalasan kita itu punya kemampuan tapi kita nggak mau mempergunakannya, itu yang akan menghancurkan diri kita sendiri, yang mengakibatkan kelaparan untuk hidup kita nantinya. Ya, di dalam ayat 16 di dalam ayat 14 dan 15 itu jadi kita bisa melihat ya, kemalasan itu merusak diri, menghancurkan diri. Dimana kalau contohnya kalau kita nih nggak makan-makan, nggak bangun-bangun dari tempat tidur, ujung-ujungnya yang kita dapatkan adalah kematian. Nah, itulah merugikannya kemalasan. Nah, ayat 16-nya apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan? Ayat 16 itu bukan hanya mengingatkan kita, bukan hanya merugikan diri, tetapi kemalasan itu menyerang rasio kita, di mana kita menjadi seorang yang menipu diri. Karena kita tahu kemalasan itu adalah kebodohan. Nah, tapi di pikiran kita, apa yang kita lakukan merupakan kebenaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, kita berpikir seolah-olah apa yang kita lakukan itu benar gitu. Nah, kemalasan itulah yang membuat kita sulit melihat kebenaran dan kita akan menjadi uncorrectable dan uncorrectable lah polanya. Ini dari contoh. Bahasa planet Rosa jadi agak susah ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Artinya apa Rosa? Artinya Korek-korek meja. ya seperti itulah kira-kira artinya. Artinya nanti kita tanya contoh Kristo. Uncorrectable dan uncorrectable. Mungkin kita susah untuk mau dikoreksi kali ya. Ya, itu artinya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mau melihat kebenaran dan kita akan menjadi orang yang tidak mau dikoreksi. Nah, itulah kemalasan ya. Nah, terus apa lagi sih yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan dari Amsal ini? Nah, Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Nah, minta Lause Linda Fernandus yang bacakan. Tes. 30 sampai 34 ya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyebu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke,
Nah, di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34 itu kita lihat ya, kayak perumpamaan di mana seorang pemalas yang punya kebun anggur ya, saking malasnya itu kebunnya itu sampai ditumbuhi rumput-rumput, onak ya gitu ya, artinya ya tanahnya tertutup dan temboknya hampir roboh. Nah, di situ dikatakan di Amsal itu orang pemalas itu biasanya dia itu selalu menunda-nunda, ya menunda-nunda apa yang dilakukan. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, seorang pemalas itu biasanya dia suka menunda-nunda, ya, membuat alasan dan menunda-nunda. Nah, apa yang terjadi ketika dia melakukan itu? Yang akan diperoleh dalam hidupnya hanyalah kemiskinan dan kekurangan. Nah, itulah mengerikannya seorang pemalas ya, dimana firman Tuhan telah mengingatkan kita. Nah, kalau di dalam Amsal 6 ayat 9 dan 11 nih, kita mau baca dulu Lauselewi ya. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Ya, itu Lause buka dari HP. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi Amsal 6 ayat 9 sampai 11 itu, kira-kira nih kalau kita memfrasekan itu mungkin seperti kita mempergunakan bahasa sehari-hari lah gitu ya. Nah, pasti dikatakan seperti ini. Berapa lama kamu akan berbaring di sana pemalas? Apakah kamu akan bangun dari tidurmu? Kamu hanya berbaris di sana dan tidur. Seperti kamu tidak punya urusan dalam dunia ini. Kamu membuat alasan sehingga kamu tidak perlu bangun. Betapa egoisnya kamu. Kamu begitu malas sehingga kamu tidak dapat membawa makanan untuk mulutmu. Bangunlah dan lihatlah. Bangunlah, bangun dan dapatkan sebuah pekerjaan. Berhenti berbaring di sana pemalas. Nah, jadi di dalam Amsal Santoso. di dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11 itu kalau kita mungkin kalau kita mempergunakan atau memfrasekannya di dalam bahasa sehari-hari seperti ini kira-kira ya, Lause. Nah, kalian tadi udah melihat nih teman-teman, bagaimana firman Tuhan memperingatkan kita. Coba kalian pikirkan sejenak. Kenapa kira-kira menurut kalian Allah memutuskan untuk meletakkan Amsal-Amsal tadi dalam Alkitab? Apakah kamu pikir Tuhan itu mencoba mengejek pemalas atau dia punya alasan lain? Bisa jadi. Jadi supaya Tuhan tidak disalahin kalau ada orang yang sedikit dunia. Oh, gitu ya. Oke, ya. Nah, menurut kalian nih, apakah seorang pemalas itu akan kehilangan sesuatu nggak dalam hidupnya? Kehilangan nggak ya kira-kira ya? Nah, kenapa Allah begitu peduli dengannya? Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan kita. Coba kita pikirkan. Tapi sebelum kalian menjawabnya, Lause akan ngasih kalian untuk melihat ya, melihat perbandingan masa depan seorang pemalas dan seorang yang rajin itu menurut firman Tuhan ya. Rajin. Yang berbahaya itu. Nah, seorang pemalas, tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu di dalam Amsal 10 ayat 4 ya. Nah, itu dikatakan ya, kalau orang malas itu biasanya orang tuh lamban ya. Nah, itu membuat dia akan miskin. Sedangkan orang yang rajin itu mungkin bisa menjadikan dia kaya gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi tangan orang rajin itu biasanya memegang kekuasaan. Terbalik. Ini sesuai firmannya di Rajin kali ya, cepat ya, berarti nggak lambat ya. Nanti kalau diputer salah nggak ada di firman. Iya, tadi putaran ya. Sedangkan kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, seorang pemalas itu biasanya kehidupannya mungkin
kerjanya juga jadi suka jadi apa ya, jadi kerja paksa gitu ya, jadi babu gitu. Ya kalau orang malas ya mungkin itu artinya contoh ya. Sedangkan orang rajin itu bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu, di dalam Amsal 10 ayat 5. Nah, di sini dikatakan seorang yang rajin itu bukan hanya mendapatkan sesuatu, tetapi dia juga adalah seorang yang berakal budi. Sedangkan orang malas itu sering mempergunakan alasan-alasan, menunda-nunda waktu, dan apa yang akan dia dapatkan hanyalah masa depan yang penuh malu nantinya. Nah, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, seperti Lause bilang tadi, orang malas juga punya keinginan-keinginan ya. Di dalam hidupnya pasti punya keinginan-keinginan. Nah, tapi dia tidak akan mendapatkan apapun keinginannya. Sedangkan orang rajin, dia akan memperoleh keinginannya. Biasanya ya. Yang malas jadi rajin, yang rajin jadi malas. Itu kalau nanti enak disusun malas dua rajin tetap. Itu ya. Ayatnya Tapi taruh tengah. ayatnya taruh tengah gitu. Ayatnya taruh tengah, jadi Gitu. bisa. Boleh ya, iya. Oke, nah teman-teman, kalian udah lihat ya tadi perbandingan masa depan seorang pemalas dengan seorang yang rajin. Nah, kalau tadi kita lihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan kita, Amsal mengingatkan kita, udah itu kita melihat bagaimana perbandingan orang malas dan orang rajin. Nah, tapi bukan itu saja teman-teman, kemalasan bukan hanya menghancurkan diri kita sendiri atau membawa petaka dalam diri kita sendiri, tetapi kemalasan juga akan membuat kita kehilangan di dalam hidup kita. Nah, itu ironisnya seorang pemalas ya. Nah, apa saja kehilangan yang akan kita alami di dalam hidup kita? Salah satunya kita akan kehilangan sukacita. Ya, kehilangan sukacita kenapa? Karena kita tahu keinginan-keinginan kita ketika kita menjadi seorang pemalas, maka yang kita dapatkan itu hanya kekecewaan dan kegagalan. Ya, seorang pemalas memiliki keinginan, tetapi hanya kekecewaan dan kegagalan yang dia dapatkan. Sehingga biasanya seorang pemalas itu dia akan kehilangan sukacita, karena dia akan menyalahkan dirinya sendiri, dia akan menyalahkan orang lain, dan dia akan kehilangan sukacita itu. Nah, yang kedua, seorang pemalas bukan hanya kehilangan sukacita, tetapi dia juga akan mengecewakan orang-orang yang kita kasihi. Karena kenapa? Karena dia selalu menjadi beban bagi orang lain, sehingga orang-orang yang kita kasih itu juga akan kecewa sama kita. Nah, yang ketiga, seorang pemalas itu juga akan kehilangan apa? Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena kenapa kita semakin jauh dari Tuhan? Karena saat kita kecewa, saat kita gagal, kita akan menyalahkan orang lain. Rajin. Kita akan menyalahkan orang lain, kita akan menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kita juga akan menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak peduli sama kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Nah, itu yang membuat kita semakin jauh, karena apa yang kita inginkan seolah-olah Tuhan tidak memberikannya, Tuhan tidak mengabulkannya. Jadi membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Padahal itu adalah kesalahan kita sendiri, tetapi kita menganggap Tuhan tidak mengasihi kita. Itulah yang dialami seorang pemalas. Nah, Lause akan memutar sebuah video ya untuk kita lihat. Semut dan belalang. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu
kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si Lala, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kamu bawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji besok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah sedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Selesai. Sorry. Nah, teman-teman tadi itu adalah sebuah video ilustrasi ya, bagaimana si semut yang rajin dan belalang yang malas. Kita lihat bagaimana jadi kehidupan si belalang itu ya. Kalau tanpa bantuan semut mungkin dia sudah mati ya. Nah, teman-teman, itulah yang ingin itulah kenapa Tuhan menaruh amsal-amsal tadi di dalam firman Tuhan. Kenapa Allah menaruh amsal-amsal itu di dalam firman Tuhan? Karena Dia peduli sama kita, ya. Dia nggak mau kita mengalami nasib yang sama yang dialami seorang pemalas. Jadi bukan karena Tuhan mengejek seorang pemalas, tetapi Dia mau kita untuk tidak mengalami hal yang sama seperti seorang pemalas, di mana hanya akan membuat kita merusak diri sendiri dan akan mendapatkan masa depan yang gak baik bagi hidup kita. Nah, teman-teman, Allah itu peduli sama kita, ya. Allah memperingatkan kita untuk gak hidup seperti seorang pemalas. Allah ingin kita belajar untuk menghindari hidup seperti seorang pemalas. Allah ingin kita menyadari bahwa kita nggak harus hidup seperti itu. Kita dapat menjadi seperti semut tadi ya, di video tadi ya, semut yang rajin, yang tidak bermalas-malasan. Atau di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 Tuhan juga ada memperingatkan kita. Baca minta Juliana bacakan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke, makasih ya. Nah, Allah ini kita belajar dari semut ya, yang bijak ya, yang mau mengumpul, yang mau bekerja di saat waktu yang memang diberikan Tuhan buat kita gitu. Nah, yang ketiga, Allah itu mau kita itu secara aktif ya menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia dalam kesempatan yang Dia berikan. Nah, setiap kita sudah diberikan talenta sama Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita mempergunakan talenta yang Dia berikan itu untuk melayani Dia di dalam kesempatan yang Dia berikan. Atau di Efesus 2 ayat 10 minta Lauselina Fernandus Linda coba bacakan. Ya, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam.
Iya. Nah, jadi karena Allah begitu peduli sama kita, makanya Dia memperingatkan kita. Nah, teman-teman, bukan hanya memperingatkan ya, Allah peduli sama kita, tapi Allah itu bukan cuma memperingatkan kita, nah, tapi Dia juga memberikan teladan yang baik dalam hidup kita. Nah, kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus ditempatkan di dalam keluarga tukang kayu ya pada saat Dia kecil. Nah, Tuhan Yesus kita lihat bagaimana Dia juga bekerja ya, membantu orang tuanya ketika Dia kecil ya. Nah, ketika Dia dewasa, Tuhan Yesus juga nggak bermalas-malasan. Dia datang untuk melayani. Dia mempergunakan waktunya untuk melayani, memberitakan firman kepada orang-orang. Dan bahkan sampai akhir hidupnya, Tuhan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib melayani hanya untuk menebus dosa kamu dan saya. Tuhan Yesus juga bukan hanya menebus dosa kita, tetapi Dia juga menebus kemalasan kita, kesehatan kita, dan semua hal yang Dia lakukan untuk kita, sampai Dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, termasuk kemalasan kita. Atau di dalam Titus 2 ayat 14. Minta Rasul Herman. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau rajin baca 15 juga tidak sekali lagi. Oh, boleh. Kalau penting sekalian. Oke, jadi teman-teman kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus juga sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, bahkan